Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita bisa kembali hadir untuk sama-sama belajar, dan kesempatan pagi ini kita akan kembali manfaatkan untuk melanjutkan pembahasan yang sudah kita mulai pada pertemuan sebelumnya. Waktu itu sempat menyampaikan bahwa salah satu cabang ilmu sirah nabawi itu adalah berkaitan dengan syama'il. Kemudian ada buku yang saya coba untuk tulis dengan maksud untuk memudahkan pembahasan. Maksudnya adalah bahwa bahasan ini sebenarnya kalau disampaikan secara lisan juga bisa, tapi biasanya cenderung mungkin bisa lupa, atau kalau yang dicatat kadang cuma 60% yang sempat tercatat. Kemudian kalau pakai slide juga begitu, slide bisa singkat-singkat, jadi nggak sampai pesan semuanya. Meskipun slide-nya nanti bisa di copy, maka saya pikir lebih baik menggunakan buku. Jadi kalau pun menambah keterangan ya langsung di bukunya, dan lebih mudah untuk mendapatkan pesannya, sehingga materi ini bisa tertangkap bisa sampai 85 sampai 90%. Ya, diawali dengan, kalau di buku ada ini berangkat dari firman Allah Ta'ala di surat Al-Ahzab ayat 21. Kalau di buku halaman 1 itu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam uswatun hasanah, teladan yang baik bagi kalian. Nah, di situ ada dua hal, ada teladan yang baik dan ada untuk kalian, untuk menunjukkan bahwa beliau itu bisa dicontoh. Jadi Nabi SAW itu bisa dicontoh sampai Allah menyebutkannya lakum, untuk kalian. Jadi untuk memastikan bahwa ini bisa dicontoh. Sebab kalau nabinya sempurna tapi nggak bisa dicontoh, ya itu rugi kan? Ya cuma kadang kok hebat, bagus, tapi nggak bisa dicontoh. Sama seperti yang ada di masyarakat Barat. Masyarakat Barat itu punya, karena punya contoh, mereka bikin membuat rekaan manusia hebat, tapi nggak bisa dicontoh. Maka muncullah yang namanya Superman, manusia super. Lalu ada Superwoman, perempuan super, bisa dicontoh kan? Nggak bisa. Lalu Batman, ya Spiderman, pokoknya yang hebat-hebat, tapi hebatnya hebat di film ya, bukan di alam nyata. Tapi dalam praktek nggak bisa dicontoh, ya, karena memang ini rekaan dan nggak ada di alam nyata. Ya yang nggak bisa dicontoh sudah mulai dari pakaiannya. Pakaian aja Superman nggak bisa dicontoh ya, yang pakaian dalam di luar, pakaian luar di dalam, jadi kan sudah jelas nggak bisa dicontoh. Itu baru cuma pakaiannya. Selain juga kalau kita pakai pakaian itu kan, kalau kita mengangkat tangan begini, kok bisa terbang? Ya nggak bisa terbang. Ya berarti nggak bisa dicontoh. Meskipun kita beli ke toko yang paling bagus dan paling mahal sekalipun, tetap nggak bisa terbang. Nah, itu yang ada dalam Islam. Nabi kita itu dengan semua kelebihannya bisa dicontoh. Jadi kalau bisa diceritakan ketika dia di belakang, misalnya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam itu santun, sabar, jujur, ini bisa dicontoh. Kemudian beliau orangnya mudah memaafkan, juga bisa dicontoh. Apapun yang disebutkan tentang Nabi SAW, semuanya bisa dicontoh. Masalah nanti kita merasa kok agak sulit ya, nah itu urusan lain, agak sulit. Seperti Nabi SAW sholat malam sampai kakinya bengkak. Ada ibu yang pernah coba? Nah, kita tahu itu bisa sebenarnya contoh, cuma ya kalau sholat sampai segitu ya lumayan ya, sampai sekali
Tapi kita yakin bisa. Masalah semangat kita yang kurang, terus kesungguhan kita yang kurang, itu masalah lain. Tapi bisa dicontoh. Beliau pada subuh sampai terbit matahari zikir, bisa dicontoh. Nanti beliau pulang kumpul bersama keluarganya dengan kegiatan keluarga, setelah itu kumpul dengan masyarakat, semuanya bisa dicontoh. Nah itu yang namanya laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Terjemahnya di halaman 2. Kemudian di halaman 3 ada istilah-istilah dalam sirah nabawiyah. Istilah itu kenapa perlu kenalkan supaya bisa dipahami. Kok ada istilah-istilah yang beragam? Karena memang beberapa buku itu menyajikan kehidupan Nabi Muhammad SAW pada bagian-bagian tertentu. Nah, dimulai yang pertama ada yang namanya sirah. Ini disebut sirah Nabi, sirah Nabawiyah. Maksudnya perjalanan kehidupan Nabi SAW. Aslinya sirah Nabi itu lengkap luar biasa. Itu yang asli. Tetapi ketika disajikan dalam bentuk buku dibuat dalam beberapa tahap. Level yang paling ringkas, paling sederhana, level 1, itulah yang saya kira dapatkan, yaitu mengenal perjalanan hidup Nabi SAW hanya cuma kronologinya. Maksudnya tahapan perjalanannya. Misalnya beliau dilahirkan pada hari Senin, bulan Rabiul Awal. Nah, ya itu kronologinya. Kemudian beliau dilahirkan, bapaknya sudah meninggal. Beliau dilahirkan dalam keadaan yatim. Kemudian beliau sama ibunya cuma beberapa tahun. Setelah itu ibunya wafat, diasuh oleh kakeknya Abu Muthalib. Abdul Muthalib juga hanya cuma beberapa tahun. Setelah itu diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Nah itu namanya kronologi. Itu belajar sirah nabawiyah level 1. Level yang paling dasar. Paling tidak kita jadi tahu bahwa nama bapaknya Nabi Muhammad itu Abdullah. Nama ibunya. Nah, begitu. Jadi kita mengenal itu yang seperti itu di level 1. Dan buku yang pernah saya ceritakan, buku untuk level 1 itu salah satunya lain. Buku dengan judul Sirah Nabi SAW karya Imam Nawawi. Ini untuk belajar sirah Nabi, tapi level 1 paling dasar, paling ringkas. Ya, bisa dilihat ukuran bukunya ya. Ini pun nanti ada daftar isi, ada pengantar dan seterusnya. Nah, kalau tanpa daftar pustaka, kemudian juga tanpa pengantar, tanpa pengantar dari penerbit, ya kira-kira bebannya cuma 100 halaman. Tapi 100 halaman ukurannya kecil. Ya kalau orang membaca itu bisa sambil mengerjakan pekerjaan lain. Maksudnya kita baca dengan menggunakan satu tangan ini bisa. Beberapa buku itu bisa dibaca dengan menggunakan satu tangan, jadi tidak perlu menggunakan dua tangan karena ukurannya kecil. Nah ini yang pertama, namanya sirah Nabi SAW. Lalu yang kedua ada yang namanya maghazi. Maghazi itu peperangan yang dijalani Nabi SAW selama beliau di Madinah. Kalau perang itu di Madinah, di Mekah kan? Jadi ketika Nabi SAW di Madinah sejak tahun kedua sampai tahun ke-11. Jadi tahun 11 pun di awal, masih di bulan kedua. Jadi kira-kira cuma 9 tahun. Selama 9 tahun berapa kali perang? Terus perang itu ternyata dua jenis. Beliau ikut hadir dan beliau mengirim pasukan. Ada dua model. Nah jumlahnya sampai 50-an. Sekarang ini bayangkan kalau 50 dibagi 9 berapa? 50 dibagi 9 5. Ya, kira-kira 5 koma gitu ya. Berarti dalam 1 tahun 5 kali perang. Ya, kalau 5 koma ya antara 5 dan 6 gitu ya. Itu kira-kira berarti kan setiap 2 bulan sekali perang. Kalau di rata-rata ya,
Kalau rata-rata berarti 12 kali perang, 12 kali perang. Ternyata pasukan musuh datang, kita harus bertahan perang lagi. Ternyata mereka menyerang dalam pasukan lebih banyak lagi. Seperti misalnya perang Uhud, mereka datang terus nanti soal menuju dengan para sahabat. Ini kita perang dalam kota apa kita cegat mereka di luar kota? Sama beberapa sahabat kita cegat di luar kota. Jangan dalam kota, berbahaya. Hanya kita keluar. Nah, sahabat yang ikuti arahannya keluar. Jadi Uhud itu di luar kota Madinah saat itu ya. Kalau sekarang dalam kota. Nah kemudian ketika sampai di luar mengatur strategi. Tapi pernah juga beliau nggak bisa keluar karena dikepung dari semua arah. Akhirnya bikin panik, namanya perang Khandaq. Nah perang yang ada itu jumlahnya tidak kurang dari 50. Dan satu perang itu bukan sehari. Kan nggak ada perang misalnya perang Uhud sehari langsung selesai, pagi, siang, spring kantor gitu. Kan nggak ada gitu. Perang Badar berapa satu hari selesai, berangkat pulang, berangkat pagi pulang sore gitu. Nggak ada. Nah betul perangnya berkecamuk dan sangat kuat itu satu hari bisa, 2 hari bisa. Tapi ada beberapa hari, ada yang sampai belasan hari. Kalau rata-rata, kalau rata-rata 2 bulan sekali perang juga beberapa hari, kan berarti sisanya itu ada yang sisanya baru melepas lelah, capek, yang luka juga baru diobati, terus siap-siap lagi. Bahkan di satu perang, para sahabat itu belum meletakkan pedang, baru istirahat. Sudah selesai perang, terus kemudian perjalanan pulang, mau istirahat. Terus kemudian Nabi SAW menyampaikan, kita siap-siap lah. Ini belum istirahat ya. Ini belum istirahat, kemudian diminta supaya siap-siap. Kita akan berangkat lagi ke sana. Sebenarnya ini capek luar biasa. Terus yang luka juga ini masih perlu diobati. Dan jangan dibayangkan seperti sekarang. Kalau sekarang mengatasi luka bisa lebih cepat karena obat-obatnya lebih canggih, alatnya lebih canggih. Di zaman dulu masih sangat sederhana. Nah, sehingga kita bisa membayangkan suasananya. Nah, inilah yang sering orang membahas Sirah Nabawi itu tidak mendapatkan gambaran pada bagian penjelasan. Makanya kadang-kadang orang mengatakan Islam itu rahmatan lil alamin, tapi sering tidak menyebutkan perangnya yang jumlahnya banyak. Artinya Islam rahmatan lil alamin, Nabi Muhammad SAW itu rahmatan lil alamin, tapi perang. Kan nggak boleh kita mengatakan rahmatan lil alamin, perangnya dihapus. Ini ada dalam Sirah Nabawi. Rahmatan lil alamin ada, tapi perangnya juga ada. Supaya pemahaman rahmatan lil alaminnya utuh, bahwa rahmatan lil alamin itu maknanya jangan berarti bahwa Islam rahmatan lil alamin itu tetap santun, ramah, orang menyerang kita, menghancurkan masjid kita, membunuh, jika tetap santun, ramah, ya enggak. Ya kalau mereka menyerang kita, ya enggak mungkin kan dia kalau kita senyum, ya monggo kalau mau menyerang, ya enggak bisa. Kan ketika penjajah dulu masuk, kan begitu. Peristiwa 10 November itu kan yang kita kenal sebagai Hari Pahlawan, itu 10 November. Sebelumnya ada 2 peristiwa, fatwa jihad dan resolusi jihad. Itu kapan? 21 dan 22 Oktober. 21 dan 22 Oktober pertemuan para ulama yang digagas oleh Hadrat Syekh Hasyim Al-Asy'ari, lalu mengumpulkan dan kemudian para ulama dikumpulkan di Surabaya. Pertemuannya 21 dan 22 menghasilkan 2 fatwa dan resolusi jihad. Ada fatwa jihad, resolusi jihad. Kalau fatwa jihad isinya kewajiban kepada semua kaum muslimin, kaum muslimat, laki-laki, perempuan, anak-anak, remaja, orang tua, bersenjata maupun tidak bersenjata, mereka semua fardu ain, wajib berjihad melawan siapa? Musuh yang akan masuk dari pelabuhannya Surabaya, Tanjung Perak. Tanjung Perak.
Siapa yang kena kewajiban itu? Apa cuma keluarga sekitar Tanjung Perak? Yang berjarak 97 km. Itu di Fatwa Jihadnya, teksnya 97 km dari Tanjung Perak. Sekarang kalau kita tarik dari Tanjung Perak 97 km, itu sampai Jombang. Mojokerto masuk, Lamongan dia masuk. Jadi sekian banyak tempat masuk. Mereka wajib menghadapi musuh yang akan masuk dari Tanjung Perak. Nah, itu namanya fatwa jihad. Dan fatwa jihad waktu itu diumumkan tidak dipublikasikan lewat media, tidak lewat koran, tidak lewat radio, tapi apa? Lewat masjid-masjid. Saya tuh bayangkan gimana ya itu fatwa jihad disampaikan, dan itu semuanya kena kewajiban sampai ibu-ibu, anak-anak. Jadi yang melawan penjajah yang saat datang, pasukan yang datang, dan yang pasukan yang masuknya pasukan elit, bukan pasukan biasa. Ini semacam Kopassusnya. Pasukan elit yang masuk, kemudian kita akan menghadapi mereka. Baik, itu gimana ya caranya, cara melawannya? Bagaimana melawan, menggerakkan? Dan itu disebutkan dalam teks fatwanya, semuanya kena kewajiban sampai anak-anak yang jaraknya 97 km. Artinya semuanya kena kewajiban. Bagaimana caranya masing-masing mempersiapkan? Maksudnya kalau itu fardu ain, berarti ya tidak harus semuanya di depan. Ada yang membantu menyiapkan, ada yang membantu menyiapkan makanan, ada yang membantu menyiapkan senjatanya, ada yang membantu menyiapkan ini. Tapi semuanya ikut. Nah, yang di luar 97 km itu nanti fardu kifayah. Nah, yang di Madiun itu fardu kifayah. Maksudnya kalau mereka mau ikut membantu juga boleh. Nah, ini fatwa jihad. Baru setelah itu ada yang namanya resolusi jihad. Kalau resolusi jihad, permintaan para ulama kepada pemerintah yang tidak hadir dalam peristiwa tersebut. Karena pemerintah memang minta warga supaya jangan melakukan perlawanan terhadap penjajah yang masuk. Yang para ulama justru minta Haji Hasyim Asy'ari, beliau ya dulu berdiri yang kira-kira sebagai pendiri Nahdlatul Ulama, beliau minta kepada pemerintah supaya pemerintah juga ikut terlibat. Bukan malah justru minta rakyat jangan melakukan perlawanan. Ini jadi masuk dan bawa senjata, bawa pasukan. Kan tidak mungkin semagari monggo ya, mau masuk ya silakan. Kan tidak. Ini masalah ini pasukan dan mau menjajah. Jelas, jadi bukan mau datang ke sini. Kalau orangnya mau datang terus kemudian mau tur gitu, mau wisata, belajar, lihat-lihat Candi Borobudur, lihat pantai, itu silakan. Tapi kalau orang bawa pasukan, dan ini pasukannya, jelas itu pasukan. Yang datang itu bukan mau rekreasi. Ini bawa pasukan, bawa senjata, dan semua senjatanya lengkap. Bukan seperti rakyat dan rakyat Surabaya yang melawan. Kalau warga biasa pasti perlawanannya. Jika kira-kira kami menyiapkan itu mau perang, di rumah nggak punya senjata. Besok dapur ya. Hanya besok dapur. Terus apa lagi? Panci, yang ada gelas, yang kira-kira bisa digunakan untuk melawan, tapi ya jelas kalah mau yang dilawan. Ini senjatanya. Makanya waktu itu pasukan itu mengatakan kalau cuma mengalahkan area Surabaya paling 3 hari selesai. Ini dengan sesumbarnya, sombongnya mereka. Karena yang dia datang pasukan kan yang mau melawan siapa? Rakyat biasa. Dia pasti menang kalau menurut perhitungan manusia. Tapi itu hebatnya para ulama saat itu menggerakkan rakyat saat itu semuanya berperlawanan. Ternyata 3 hari nggak selesai, 6 hari nggak selesai, 9 hari nggak selesai. Sampai jenderalnya mati. 3 jenderal mereka mati, 1 jenderal mati. Mereka marah sekali. Karena yang mati bukan cuma tentara biasa, tapi sampai jenderalnya juga. Nah, itu contoh bagaimana kita melihat orang ulama saat itu. Ya
ada aktivitas ngajinya, ngajar kita, tapi pada saat disuruh perang dia berperang supaya pemahaman kita diutuh. Sama juga ketika kita melihat sejarah. Nah itu kedua. Yang ketiga itu yang dinamakan yang syama'il. Yang syama'il itu pembahasannya cuma dua. Yang pertama membahas tentang fisik, yang kedua akhlak. Jadi pembahasannya fisik Nabi SAW dan akhlak Nabi SAW. Sama itu pembahasannya cuma dua. Tidak ada pembahasan yang tidak, bahasanya cuma dua. Nah, kira-kira yang ini berhubungan dengan fisik dan akhlak diikutkan atau dimasukkan dalam pembahasan. Tapi intinya cuma dua. Maka di Syama'il tidak membahas tentang perangnya, tapi pedangnya dibahas. Karena itu pedang Nabi SAW. Di Syama'il tidak membahas tentang perangan Nabi SAW pada perang ini dan itu tidak, tapi tunggangan kuda yang digunakan untuk berperang masuk dalam bahasa. Dan Nabi SAW punya kuda apa saja, ada kuda berapa dan namanya apa, itu tidak masuk dalam bahasa Syama'il. Kalau perangnya itu dibahas Maghazidah. Maghazi itu perangnya, tapi kalau alat-alat yang digunakan masuk di bahasa Syama'il. Karena itu berhubungan dengan fisik. Beliau pakai baju besi, termasuk pakai tutup kepala, helmnya atau topi, tapi khusus untuk perang. Itu juga masuk dalam bahasa Syama'il. Jadi alat-alat yang digunakan, pedangnya, baju besinya, helmnya, nah itu termasuk sampai tunggangannya masuk dalam bahasa dalam Syama'il. Peperangannya masuk dalam bahasa Maghazi. Nah, kemudian yang keempat ada yang namanya madaih. Madaih itu isinya untayan, syair, bisa kalau bahasa puisi, yang isinya pujian terhadap Nabi SAW. Termasuk yang kita kenal yang namanya kalimat-kalimat seperti sholawat. Itu juga yang isinya pujian kepada Nabi SAW masuk di bahasa. Jadi di halaman 6 inti dari bahasa Syama'il cuma dua, fisik dan yang non fisik, atau fisik dan akhlak Nabi SAW. Nah, kalau itu sudah bisa dipahami, lalu kenapa atau apa pentingnya kita belajar Syama'il? Di halaman 7 pentingnya belajar Syama'il itu paling tidak ada 5. Yang pertama, kita jadi bersyukur, menyadari betapa besarnya nikmat yang Allah karuniakan kepada kita dengan diutusnya Rasul. Dengan diutusnya Rasul kepada kita yang punya keutamaan, kemuliaan, kelebihan yang begitu banyak dan bisa contoh. Agama lain, isme lain tidak punya orang seperti itu. Misalnya, paham sekulerisme. Siapa tokohnya? Apakah tokohnya bisa ditiru? Tidak bisa. Paham komunisme. Siapa tokohnya? Mau sebutkan Lenin, Karl Marx atau siapapun, tokohnya tidak bisa ditiru. Sampai di ilmu pendidikan, bisa baca biografinya pendiri kindergarten, kemudian yang mengenalkan konsep tumbuh kembang anak. Baca biografinya, kita dapatkan kehidupan yang agak aneh. Ada yang selama ini terlantarkan oleh bapaknya, kemudian pernah sampai ada tokoh-tokoh dalam ilmu tersebut itu menghamili tukang cucinya, kemudian punya kelainan seksual, kemudian ada yang memang jarang mandi. Ada nggak bisa coba, nggak usah yang jahat-jahat, jarang mandi saja. Itu kan repot ya. Bayangkan kalau mandi kita, jarang mandi kan kita susah. Uswatun hasanah kita jarang mandi gimana? Alhamdulillah Nabi kita tidak begitu. Nabi kita Nabi Muhammad SAW orang yang bersih, bahkan wangi. Ya nggak perlu tanya amalnya sehari berapa kali, yang penting bersih kan gitu.
riwayat tentang mandinya ada, meskipun riwayat jumlah mandinya dalam sehari tidak ada, tapi kan sudah bisa dipahami. Karena apa? Karena sesuai kebutuhan dari satu negara ke negara lain bisa berbeda. Tapi jelas mandi. Sampai bahkan bukan cuma cerita mandinya. Aisyah menceritakan sebagai istrinya, menceritakan bahwa pernah mandi bareng bersama suami. Ini menunjukkan pada kita mandi sampai akhirnya bersih, wangi. Bahkan Aisyah menceritakan Nabi SAW kalau ketemu dengan istrinya pas pulang dari luar masuk dalam rumah, salah satu yang bisa beliau lakukan supaya tidak membawa bau badan dan bau mulut, yang bisa dilakukan apa? Menghilangkan bau mulut. Maka ketika pas mau masuk rumah bersiwak. Bersiwak supaya apa? Supaya nggak bau. Kalau saya orang dari luar, bau badan nggak bisa dihindari. Tapi bau mulut bisa nggak? Bisa dihindari. Paling nggak bersiwak dulu supaya nggak bau semuanya. Itu kalau kita kan udah mulutnya bau, badannya bau, keringat. Ya paling tidak nggak semuanya lah, agak sedikit yang berbau. Nah, sampai memperhatikan mulutnya sehingga tidak tercium mulut. Sementara kita kalau kita ambil satu bagian itu saja, kita ambil bagian bahwa Nabi SAW itu sangat perhatian dengan kebersihan mulut. Kita namakan satu sunnah itu. Kita jujur pada diri kita masih banyak kekurangan. Coba berapa kali Bu sakit gigi, berobat gigi seumur hidup? Bisa berkali-kali. Yang kedua, bau mulut karena nggak sikat gigi. Bisa pada saat ngomong-ngomong dengan suami mencium aroma, atau suami juga mencium aroma yang tidak sedap dari mulut ibu saya. Karena apa? Karena nggak membersihkan gigi. Kemudian bisa juga karena ada sekian banyak yang kita sebenarnya bisa lakukan. Nabi SAW memberikan keteladanan. Nah ini yang pertama. Yang kedua, akan menguatkan kecintaan kita. Cinta kita kepada Nabi SAW akan sangat kuat. Karena apa? Karena kita mengenal Syama'il. Bapak Ibu sekalian, kalau cinta pada seseorang itu bisa karena beberapa sebab. Pertama, karena fisiknya bagus. Kalau laki-laki ganteng luar biasa, kalau perempuan cowok cantik luar biasa, itu akan membuat orang apa? Cinta. Dan poin pertama ini ada pada Nabi SAW. Maka Nabi SAW itu orang yang fisiknya indahnya luar biasa, gantengnya luar biasa. Sampai-sampai ulama berbeda pendapat, mana yang lebih ganteng, Nabi Muhammad SAW atau Nabi Yusuf AS. Karena saingannya cuma satu, Nabi Yusuf. Saingannya cuma satu. Kalau mau disaingkan yang lain sudah sepatutnya pasti menang Nabi Muhammad SAW. Artinya jangan disandingkan saingan dengan Abu Bakar, oh jelas Nabi. Mau dengan Umar ya jelas. Mau dengan sahabat siapapun yang cari sahabat yang paling ganteng, ya jelas dengan Nabi SAW masih kalah. Jadi jangan itu bandingannya dengan Nabi Yusuf. Nah, ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan Nabi Muhammad SAW lebih ganteng daripada Nabi Yusuf. Tapi ada yang berpendapat Nabi Yusuf lebih ganteng dari Nabi Muhammad SAW. Jadi ini udah posisinya udah paling ganteng. Jadi kalau audisi itu levelnya sudah paling atas dan sudah ini final gitu ya. Ya karena tadi ini mau milih calon juara 1 dan juara 2-nya siapa? Nah itu tinggal Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Yusuf. Siapa juara satunya? Jadi ini udah memilih yang paling ganteng dari yang ganteng. Jadi semua yang ganteng sudah lewat semua. Nabi SAW mau disandingkan dengan siapapun sudah jelas lebih ganteng. Nah, saingannya dengan Nabi Yusuf. Maka kalau kita mengenal Nabi Muhammad SAW, artinya kita melihat sosok orang yang gantengnya luar biasa. Makanya kita cinta. Karena apa? Karena fisiknya memang indah, sempurna. Bahasa rambut saja, mulai dari rambutnya warnanya hitam, sangat hitam, kemudian rambutnya ikat, ya, warna rambut, model rambut, panjang rambut, cara nyisir rambut,
motong rambut itu semuanya termasuk pakai minyak orang. Semuanya kita dapatkan dari Nabi SAW. Disampaikan ada semua. Itu sebabnya kalau saya sekarang, kalau bapak-bapak pakai minyak rambut, ya ada contoh Nabi SAW juga pakai. Terus nyisir, ya ada contoh Nabi SAW juga nyisir. Bahkan beliau nyisir itu dengan dua bentuknya, nyisir sendiri dan disisir oleh istrinya. Banyak iktikaf. Belum iktikaf, istrinya di rumah karena sedang datang bulan, nggak bisa ke masjid. Apa yang beliau lakukan? Karena beliau punya jendela dari rumah langsung ke masjid, beliau buka, masukkan kepalanya, disisir oleh istri. Ibu pernah nyisir rambut orang? Pernah ya, alhamdulillah. Ya pernah apa? Kadang-kadang apa agak sering? Nah itu aja kalau kita melakukan itu dan ibu mengamalkan itu, tapi mengamalkan sunnah Nabi SAW. Mengamalkan sunnah Nabi SAW apa? Nyisir rambut bapak. Saya bayangkan sampai iktikaf. Yang iktikaf itu kan nggak boleh, nggak boleh keluar masjid. Beliau sampai nggak keluar masjid, kakinya, badannya masih di masjid, cuma kepalanya aja. Kepalanya yang keluarkan kemudian disisir oleh istri. Nah, sekaligus juga nanti kalau sudah mempraktekkan itu, pasti punya perhatian khusus pada suami. Karena tahu, kalau nyisir kan pasti tahu arah rambut suami kan. Kan maksudnya nanti arahnya mau salah ya. Harusnya ke kanan malah ke kiri. Harusnya ke depan malah ke belakang ini gimana ya? Dia nyisir ya pasti lihat suami biasanya rambutnya modelnya gimana sih? Maka dari situ kita membayangkan sosok Nabi SAW dan itu bisa dicontoh. Lagi-lagi bisa ini kita sampaikan itu terhadap bisa dicontoh. Sudah lewat ya Pak? Sudah lewat. Oke. Tadi kamu sana. Sudah lewat. Ya. Kemudian yang ketiga di halaman 8 meneladani. Nah, jadi apa yang pernah Nabi SAW praktekkan bisa kita teladani. Karena kita sampaikan Nabi SAW itu dengan semua yang beliau kerjakan dalam sehari, kita akan kesulitan untuk mengikutinya sama persis. Kita nggak bisa, karena beratnya luar biasa. Nah, tapi paling tidak, kalau tidak bisa semuanya, sebagian yang kita bisa kerjakan. Misalnya membiasakan membersihkan mulut, bersiwak, kita bersiwak. Terus nanti apalagi kalau berpakaian ya rapi. Kemudian apalagi kalau sholat diusahakan di awal waktu. Terus apalagi yang bisa dikerjakan. Yang bisa dikerjakan. Dan nanti kalau kita belajar sama ini kita mendapatkan ternyata banyak yang bisa dikerjakan. Kemudian yang keempat, berakhlak dengan akhlak Nabi SAW. Jadi bukan cuma yang tadi nyisir itu fisik, hal yang berhubungan fisik, tapi juga sampai akhlaknya. Beliau sabar. Nabi SAW pernah satu ketika beliau sedang menerima tamu, sedang bersama sahabatnya. Kemudian ada kiriman makanan dari istri yang lain sampai ke rumah itu. Aisyah yang ada di situ cemburu, kemudian apa? Memecahkan, ya kalau bahasa jelaskan cangkir, nyamperin dengan gelasnya. Yang luar biasa dalam kondisi seperti itu dan ada tamu, Nabi SAW nggak marah dengan mengucapkan kata-kata keras. Ini misalnya kalau ada kejadian itu di depan tamu, kira-kira kayak apa gitu? Mempermalukan depan tamu. Dan ternyata apa? Nabi SAW tetap tenang, cuma beliau mengatakan gharat ummukum, ibu kalian sedang cemburu. Terus lalu beliau putih pecahan-pecahan, beliau putih, beliau kumpulkan, sudah dibersihkan, selesai. Ya sudah kan? Orang nahan sahabat luar biasa. Itu namanya akhlak.
kita mengenal kata sabar. Contoh sabar itu gimana? Saja kan. Kesalnya luar biasa, marahnya luar biasa, tapi nggak ada kata-kata kasar dan nggak ada. Kalau kita kadang-kadang ada yang sedikit bicara banyak bekerja. Maksudnya nggak ada kata-kata yang keluar tapi pukulan, kekerasan yang muncul. Yang bisa pukulan, bisa tendangan, bahkan yang beberapa yang muncul bandingan. Wah ini smackdown nih. Ya. Dan beberapa waktu sempat ada di media sosial yang membanting di sini. Jadi bukan lagi pukulan, bukan tendangan, tapi membanting. Membanting itu kan bisa diangkat dulu baru mulai dilepas. Kalau subuh, ya, bos apa yang sumo, smackdown apa yang pokoknya kekerasan. Nanti seorang ngajarin kepada kita. Sehingga dalam rumah tangganya kita baca dari awal sampai akhir tidak ada kejadian. Tidak ada kejadian sampai ada pukulan, ada tendangan, tingan, termasuk juga lemparan. Ini kan bisa dilempar. Pakainya terus gelasnya, mau piring, mau gelas, mau cangkir, mau apa saja kan bisa terbang. Tapi tidak. Marah ya, kepingin marah, dan itu masalahnya di depan tamu, dan memalukan saya. Tapi nanti selalu tenang, dan kita jadi belajar gini. Itu sebabnya kalau kita ingin, nah ini poin terakhirnya di apa pentingnya belajar syamil menjadi manhaj atau prinsip, jadi panduan bagi siapapun yang akan menapaki jalan istiqomah. Kalau ingin istiqomah, pas dulu di masjid istiqomah itu kajiannya masih masih istiqomah. Ingin menjadi orang yang istiqomah itu caranya adalah belajar syamil. Karena semakin banyak contoh yang kita miliki, semakin banyak panduan. Karena apa? Contohnya Nabi SAW itu kelebihannya adalah sampai detail. Sementara contoh orang lain itu tidak ada. Tidak ada satupun orang yang bisa kita ladani sampai detail seperti Nabi Muhammad SAW. Yang itu nggak ada. Yang lain bisa contoh misalnya, tapi masih pada bagian-bagian tertentu tidak ada. Misalnya kita mengenal ada tokoh ilmuwan, pada bagian tertentu bisa contoh, tapi yang lainnya nggak bisa. Atau informasinya nggak ada sampai pada kita. Kalau Nabi SAW sampai pada kita. Nah, kalau untuk yang lain yang ada di sini ada beberapa informasi tentang buku-buku, tentang penulis. Nah, di halaman 17 saya sampaikan bahwa pembahasan tentang syama'il apapun bahasannya itu sebetulnya aslinya pembahasannya biasa-biasa. Dan dia menjadi istimewa karena membahas tentang Nabi Muhammad SAW. Jadi gini loh. Kalau misalnya sekarang saya membahas tentang cangkir, gelas. Gelas itu biasa. Semua kita di rumah punya gelas. Tapi pembahasan sama itu menjadi istimewa karena yang dibahas gelasnya Nabi Muhammad SAW. Itu istimewa. Kalau yang dibahas itu gelasnya punya bapak ini, punya ibu ini biasa. Di toko juga banyak. Bahkan di toko yang lebih lengkap, lebih bagus, lebih mahal, lebih mahal. Tapi karena ini gelasnya Nabi Muhammad SAW menjadi istimewa. Jadi sebetulnya kita bahas rambut itu biasa. Tapi karena yang dibahas rambut Nabi Muhammad SAW menjadi istimewa. Kita bahas mulut, bahas kumis, bahas mata, hidung itu biasa. Tapi yang dibahas hidupnya Nabi Muhammad SAW jadi istimewa. Nah, karena waktunya, saya langsung masuk ke beberapa bahasan di bagian terakhir di halaman 32. Contoh-contoh bahasan tentang syama'il. Tapi cuma judulnya sih. Nah, bukunya saya pernah menunjukkan pada pertemuan sebelumnya. Bukunya ada 2. Tapi saya kebetulan sudah cari di beberapa toko buku habis. Jadi buku syama'il itu isinya awalnya adalah hadis-hadis. Kalau ketemu buku syama'il yang asli karya Imam Tirmidzi itu isinya hadis. Kalau orang sekarang ada yang
langsung membahas apa yang didapatkan dari hadis itu. Jadi poin-poinnya hadisnya lihat. Misalnya Nabi SAW itu orangnya tinggi, kemudian kalau berdiri tegak, kalau berjalan, itu langsung tidak membahas hadis. Jadi aslinya hadis. Makanya kenapa hadis itu perlu dilengkapi dengan penjelasan. Karena apa? Karena kalau tanpa penjelasan bisa jadi ada bagian-bagian yang agak susah dipahami. Nah, sekarang kita coba melihat apa bahasannya. Bab 1 membahas tentang sifat atau gambaran fisik Nabi SAW, tingginya, kemudian sampai kalau di karya Imam Tirmidzi ini boleh sebutkan sebagian. Kalau nanti kita lengkapi dengan beberapa buku yang lain, kita mendapatkan penjelasan lebih lengkap sampai pada bagian-bagian ini. Fisik itu artinya akan membahas dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Tadi kita sebutkan rambut. Rambut itu mulai dari warna rambut sangat hitam. Rambut putihnya nanti ada ubannya di bab kelima, jumlahnya cuma 14 helai. Kemudian bentuk rambutnya ikap, bukan keriting, bukan keribuk, bukan rambutnya lurus, ya rambutnya lurus ya, bukan itu, tapi ikap. Makanya Nabi Isa alaihissalam dalam keyakinan kita seperti yang ada dalam hadis adalah orang yang rambutnya keriting. Sebab nanti di akhir zaman Nabi Isa akan turun yang akan membunuh Dajjal bersama orang-orang Yahudi yang memimpin orang-orang Yahudi. Nabi Isa turun dari di sebelah timur kota Damaskus. Kemudian pada satu subuh beliau masuk ke masjid dan ada sisa butiran-butiran air wudhu yang masih ada di rambutnya. Kenapa bisa seperti itu? Karena rambutnya kering. Supaya ibuin rambutnya lurus. Kalau berwudhu kan tidak ada butiran-butiran, tidak ada butiran-butiran sisa wudhunya. Tapi kalau yang kering bisa ada butiran-butiran air wudhu. Artinya wudhunya sudah selesai, tapi sisanya itu masih belum. Nah, itu rambutnya. Kemudian nanti ada yang berhubungan dengan mata, bola matanya. Ini bola matanya itu di lingkaran bola matanya itu warnanya hitam, bukan biru. Dan kemudian nanti hidungnya mancung, pipinya, mulutnya, dagunya, jenggotnya, kemudian ke dadanya. Sampai sebutkan di sekitar dadanya ada rambut yang tumbuh. Kemudian nanti masuk ke perutnya, terus sampai ke kaki. Telapak tangannya kata Anas bin Malik, saya belum pernah memegang tangan telapak tangan yang lebih halus dari sutra daripada tangannya Nabi Muhammad SAW. Makanya pada saat kita membaca hadis bahwa kita ini ingin menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW, ingin bersama beliau dengan cara mengamalkan, kita bayangkan kalau seandainya kita bisa memegang tangan beliau lalu cium tangan, kayak apa ya? Anas bin Malik sudah pernah merasakan itu dan halusnya luar biasa. Padahal beliau pekerja keras. Ya, Nabi Muhammad SAW bukan orangnya tiap hari pakai body biar halus, lembut, kasih apa itu? Body. Ya, biar lembut terus enggak gitu. Enggak ada riwayatnya. Nabi SAW itu tiap hari dikasih apa? Kasih krim, dikasih bahan apapun yang biar kerjanya luar biasa. Di perang Khandaq ketika para sahabat nggak sanggup memecahkan batu yang paling besar, siapa bisa memecahkan? Nabi Muhammad SAW. Itu artinya berarti kuatnya luar biasa. Dan kalau memegang begitu, itu kan susah, tangannya halus itu. Dan ikut bekerja dengan para sahabat. Maka kita bisa maklumi, termasuk kalau saya ingat bapak kita dulu, bapak kita pekerja. Mungkin ada di antara kita yang bapaknya dulu petani dan bekerja keras. Kita bangga bapak kita sampai keriput, tangannya kasar, dan kita bangga ya. Karena bekerja, bukan tidur santai-santai itu apa pegang HP halus karena pegang HP terus. Ya
kita nggak bangga. Maksudnya bukan Nabi nonton dan main game gitu. Kita nggak bangga. Harusnya karena itu nggak pernah kerja. Tapi kita bangga dengan orang tua kita yang tangannya sampai kasar, sampai keriput, sampai macam-macam karena bekerja. Iya. Ini kerja keras. Nabi SAW kerja keras, tapi lembut. Nah itu sosok yang susah ditemukan pada manusia sekarang. Kemudian nanti ada tanda kenabian. Tanda kenabian itu ada berada di belakang situ. Ada tanda kenabian. Tanda kenabian ya bentuknya dia agak menonjol sedikit. Kemudian ada sedikit rambut. Nah itu di belakang, bagian belakang. Kemudian membahas tentang rambut, cara menyisir rambut, uban, sampai membahas tentang semir rambut, celak, kemudian pakaian Rasulullah SAW, berapa jumlahnya, warnanya. Kalau sudah bicara pakaian, selain ukuran, model, kemudian warna, yang ada warna yang disukai Nabi SAW, tapi juga ada warna yang pernah beliau gunakan selain warna putih yang beliau suka. Kemudian kalau model, nanti pada saat kita membahas tentang pakaian Rasulullah SAW, penjelasan para ulama, ada Imam Ibnu Qayyim yang hidup di abad ke-8, kemudian ada ulama sebelum maupun sesudahnya sampai ulama zaman kita sekarang, termasuk yang Syekh Abdul Razak Al-Akbar. Beliau menjelaskan, dan beberapa ulama di zaman sekarang, dia dan yang lain, bahwa pakaian itu kalau sudah model menyesuaikan dengan apa yang umum di masyarakat. Menyesuaikan dengan apa yang umum di masyarakat. Kalau itu bicara model, jadi ada yang kantongnya 2, 1, atau bahkan nggak pakai kantong sama sekali, bebas. Kantongnya di sebelah sini atau di samping, kanan, kiri, atau kantongnya malah banyak semuanya depan belakang gitu. Ya ngikuti kebiasaannya. Saya waktu itu sempat ketika melihat, saya waktu kuliah di Madinah punya teman satu kamar. Nah satu kamar itu di kafe di kamarnya agak besar. Ada teman dari Sudan. Ternyata pakainya orang Sudan itu ada model khusus yang kantongnya depan belakang. Jadi pada saat mandi sahur ya, habis itu pada saat dimasukkan itu bisa depan bisa belakang sama. Sini ada kantongnya, di belakang juga ada kantongnya. Jadi kalau keliru pun nggak ada masalah ya. Karena depan juga ada kantongnya. Keliru yang belakangnya itu tetap ada kantongnya karena ternyata kantongnya di dari depan dan belakang. Awalnya saya lihat dari belakang ini masih kebalik. Tapi pas begitu saya lihat dari depannya, ada kantongnya juga ya. Ada yang modelnya begitu. Dan itu di masyarakat biasa. Jadi nggak perlu dipersoalkan. Sudah biasa di masyarakat mereka. Ada yang modelnya begitu. Nah itu berarti model pakaian. Kemudian nanti ada khuf yang perkenalkan, sandal, cincin. Nah, termasuk cara Nabi SAW memakai cincin, pedang Rasulullah SAW, baju besinya, topi perangnya, sorbannya, kain sarungnya, cara berjalan, cara menutup kepala, cara duduk, bersandar ketika duduk senderan, dan bersandar ketika berdiri. Maksudnya bertumbuh pada seseorang, cara makan, roti yang dimakan, sampai membahas tentang lauk-lauknya. Lalu ada bahasan tentang cuci tangan sebelum sudah makan, doa sebelum sudah makan, mangkoknya, buah-buahan, minuman, cara minum, minyak wanginya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, lalu ada bahasan yang berhubungan dengan akhlak, tutur katanya, tertawanya, senyumnya. Nah, itu semua contoh beberapa bahasa. Nah, seperti penutup sebelum tanya jawab, saya sengaja bawakan. Bapak Ibu sekalian tentu pernah mendengar bahwa Nabi SAW itu wudhu, kemudian mandi. Lalu bagaimana ukuran air wudhunya yang digunakan itu seperti apa? Dalam hadis-hadis yang ada disebutkan bahwa Nabi SAW wudhu, air yang digunakan hanya 1 mud. Lalu wudhu. Sementara untuk mandi 1 sok, kadang 1 sok tambah 1 mud. Nah, seperti apa alatnya ini sengaja saya bawakan supaya bisa dipahami.
Nah, saya sengaja bawakan yang dua-duanya, dan berkaitan dengan alat-alat ini yang di kalangan para ulama sekarang di bahan kajian itu ada perbedaan pendapat yang mengenai ukurannya. Tapi saya menggunakan salah satu ukuran yang saya punya sanadnya dari guru, kemudian dari syekh, kemudian sampai kepada sahabat yang riwayat tentang uswah dan mud, maaf. Nanti yang kecil ini namanya mud, MUD. Ada tulisnya double ya, MUDD, mud. Ini bentuknya seperti ini. Ini yang digunakan untuk wudhunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau berwudhu airnya cuma sedikit. Jadi hematnya luar biasa. Nah, kalau nggak ngerti cara menggunakannya, itu membayarkannya susah. Kalau nggak ngerti cara menggunakannya, membayarkannya susah. Cukup. Dan ini sudah dipraktekkan langsung, bukan kalau saya badannya biasa. Sudah dipraktekkan langsung orang yang badannya lebih besar dari saya. Syekh Ali Jabir rahimahullah. Jadi kalau ibu cari di YouTube ada Syekh Ali Jabir mempraktekkan wudhu menggunakan mud. Satu mud begini, orang sebesar beliau itu cukup dan masih sisa sedikit. Ini Syekh Ali Jabir lebih besar dari ibu sekalian. Ini badannya maksudnya. Kan tahu ya, tahu Syekh Ali Jabir ya, rahimahullah. Artinya beliau yang seperti itu dan beliau praktekkan langsung. Nah, gimana caranya? Caranya itu kalau pertama kali ya keluarkan sedikit aja untuk membersihkan apa tangan. Kemudian karena sudah bersih, maka memungkinkan untuk masukkan kumur, masukkan untuk kemudian masukkan muka dan 3 kali. Terus kemudian ke tangan juga begitu. Ini airnya bukan begini, ini habis. Ya, kalau seperti itu langsung habis kalau begini, kanan ini langsung habis. Tapi tangan dan itu dia akan ada air yang kemudian tangan kiri membantu merata, dan itu bisa 3 kali. Kemudian juga kiri juga sama, kiri juga begitu 3 kali. Terus kemudian untuk ke kepala juga begitu, dan terakhir kaki. Nah, kalau kaki bisa keluar begini dan saya geser begini. Nah, pada saat kaki itu pada saat membersihkan kaki, maaf saya angkat ini, itu diangkat begini, kemudian tangan itu membantu meratakan. Jadi bukan dituangkan begitu. Jadi tetap airnya dituangkan. Karena apa? Airnya mengalir kan? Kan yang nggak boleh itu kan, yang nggak boleh adalah kalau ini ngambil air terus kemudian begitu, ini nggak boleh. Karena airnya tidak mengalir, itu nggak sah. Menurut sebagian ulama itu tidak sah karena apa? Ini tidak mengalir, ya cuma tul gitu. Nah, tapi kalau tadi ngambil air terus kemudian, nah itu yang dinamakan airnya mengalir. Jadi pada saat itu akan begini, airnya nggak banyak, tapi kemudian tangan ikut membantu meratakan. Termasuk apa? Termasuk jari yang digunakan untuk membersihkan juga di antara sela-sela. Yang kiri juga sama, nanti begitu. Nanti setelah diratakan, kemudian sela-sela jari yang digunakan untuk ini yang dibuktinya. Kalau ini susah, besar. Kalau ini kecil, ya, ini kecil. Kalau ini susah, kebesaran. Kalau jari ini dari yang paling kecil kan, ini mudah untuk masuk dari sela-sela jari. Jadi air tidak masuk. Dan itu nanti setelah selesai masing-masing 3. Nah itu yang dinamakan mud. Ini juga yang digunakan untuk mengukur fidyah.
Sementara ini dalam riwayatnya disebutkan Nabi SAW mandi air yang digunakan sebanyak 1 shot atau 1 shot tambah 1 shot. Nah ini yang susah ya. Ada yang satu mungkin baru 1 kali ya. Ini belum sabungan. Iya Bu ya. Kalau mandi junub lebih banyak lagi. Iya, jadi ini dipakai untuk mandi junub. Airnya sebanyak itu. Berarti hemat sekali. Gimana caranya? Nah, ini nggak apa begini. Ya, dan ini bukan berhubungan dengan bencana kurang air, enggak. Sampai mungkin di dekat sungai pun tetap air yang digunakan nggak banyak-banyak. Artinya kalau seandainya ya lebih dari sedikit ya, tapi nggak terlalu banyak sampai akhirnya yang masuk khawatir masuk kategori israf. Nah, kemudian ini juga selain untuk mengukur mandi, jadi riwayatnya ada 2. 1 shot seperti ini, jadi air yang digunakan oleh Nabi SAW untuk mandi itu 1 shot. Riwayat yang kedua 1 shot tambah 1 mud. Nah, ini bisa dengan begini. Kalau tidak menggunakan ini ukurannya, 1 shot ini sama dengan 4 mud. 1 shot itu sama dengan 4 mud. Jadi ini 4 kali lipatnya mud. Ya, shot itu 4 kali lipatnya. Jadi kalau ada orang yang punya ini saja bisa untuk mengukur jumlahnya. Selain untuk mengukur mandi, ini juga yang digunakan untuk mengukur zakat fitrah. Jadi zakat fitrah itu 1 shot. 1 shot itu ukurannya bukan kilogram, bukan berat tapi volume. Jadi berasnya dimasukkan ke sini dan berasnya muncul, bukan peres. Berasnya muncul, dimasukkan ke sini, kemudian baru dimasukkan ke plastik atau media lainnya. Maka nanti hasilnya bisa beda-beda tergantung berat jenis beras. Kalau yang diukur kurma sama-sama 1 shot pasti beda beratnya dengan beras. Kalau yang diukur gandum pasti beda lagi. Tapi semuanya ukurannya sama, 1 shot. SHO terus koma di atas. Shot. Tulisan Arabnya shot alif ain. Shot. Nah ini yang namanya shot, ini dinamakan dengan mud. Begitu, mohon maaf sudah jam 10. Ya, saya cukupkan ya bahasanya dan di ujung masjid ini mari kita masih dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu kafi masidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka wa nashhadu bi annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih lana dinana alladzi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana min kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Allahumma man arada bil Islam wal muslimin su'an farudda kaidahu waj'al tadbirahum tadmirahum ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil